Halo, assalamualaikum, merhaba teman-teman. Video kali ini aku mau bikin Q&A dari kalian. Udah kalian tanyain di Instagram maupun di kolom komentar. Terima kasih ya kalian udah support aku lewat komen-komen positif kalian. Terus support aku ya. Nah, di sini aku udah catat di sini. Ini ada beberapa Q&A yang sama, pertanyaan yang sama. Jadi aku bikin jadi satu aja ya. Nah, di sini aku sendirian karena abangnya, abang Kadirnya lagi kerja, udah kerja. Terus mau bikin berdua biar lebih semangat. Tapi kayaknya susah karena dia pulangnya selalu telat dan berangkatnya selalu buru-buru. Jadi aku sendiri deh. Ditemenin kalian tentunya. Yeay. Kita mulai ya dari yang pertama. How we meet? Kita ketemu di aplikasi. Aplikasi namanya Speaky. Kita LDR-an hampir 2 tahun. Setelah itu kita ketemu, terus kita nikah deh. Yeay. Terus yang kedua, how he come to Indonesia? Gimana sih dia bisa datang ke Indonesia? Yang pertama, aku pakai visa B211A. Yang kala itu masih diperbolehkan masuk ke Indonesia. Dan aku nggak tahu kalau untuk sekarang bisa atau tidaknya. Untuk lebih jelasnya, kalian tanyakan langsung ke yang lebih berwenang. Atau ikutin aja di IG Dijen Imigrasi, atau tanyakan langsung ke imigrasi. Ya. Terus di Turki expensive nggak? Di Turki mahal nggak? Kalau yang aku tahu selama aku di sini 3 bulan aku di sini, dan aku banyak bertanya sama si abangnya, si Kadirnya, aku tanya sama dia mahal nggak di sini. Yang aku kayak kemarin aku ke pasar ya, cek kayak videonya di sini, itu aku beli banyak banget ya, kayak buah-buahan, sayur-sayuran, sama ya keperluan kami buat seminggu itu habis nggak lebih dari 100 TL. Jadi menurut aku nggak mahal, maksudnya nggak mahal, nggak murah, masih standar gitu. Cuman di sini yang mahal, yang bikin mahal itu adalah rumah, listrik, terus air, terus sama gaya hidup. Oh, sama gas, sama bensin. Jadi di sini di sini ya, setahu aku ya, di Istanbul, Eropa, di sini kalau kontrak rumah itu kan apartemen, kayak apartemen gitu. Nah, itu mahal. Nah, terus kalau beli rumah juga mahal. Dan gas, bensin itu mahal. Nah, terus kompor gas juga itu pakai listrik kan, bayar. Nah, itu yang bikin mahalnya. Cuma kalau untuk sembako menurut aku sih masih normal, menurut aku dan Kadir ya. Terus selanjutnya, habit orang Turki, kebiasaan orang Turki. Kebiasaan yang aku lihat selama aku 3 bulan di sini, pertama, mereka tidur itu bisa sampai larut malam, sampai jam 2, jam 1, jam 2 pagi. Ngobrolnya lama. Terus minum tehnya itu kalau kita kan pagi aja atau malam aja kalau ada tamu gitu. Kalau mereka setiap saat minum chai. Jadi chai itu udah kayak teman mereka gitu. Nah, terus bangun pagi mereka itu bukan pagi di keluarga aku itu jam 9 pagi itu udah nyiapin breakfast. Terus kebiasaan dari keluarga aku itu kumpul. Jadi kumpulnya buat ngobrol-ngobrol kayak gitu-gitu, nasihatin satu sama lain kayak gitu. Menetap di Turki nggak sekarang? Iya, aku sekarang menetap di Turki. Insya Allah tahun depan pulang ke Indonesia kalau misalnya keadaan sudah membaik di sana. Insya Allah, amin.
Jadi nanti aku pulang sama Kadirnya. Pertama kali aku ketemu sama Kadir, pertama kali bertemu tatap muka, kita langsung menikah tanpa ada keraguan, karena insya Allah dia yang terbaik. Insya Allah selama kami LDRan, kami menceritakan satu sama lain dengan terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi, dan kita nikah deh, seyakin itu insya Allah. Dan oh iya, jadi sebelum kami ketemu, aku emang udah berdoa, udah minta yang terbaik sama yang di atas. Kalau emang dia jodohku, tolong dikuatkan akunya, karena kalian tahu ya LDR itu perjuangannya Masya Allah. Tolong dikuatkan batin dan jiwa ragaku ini. Terus mohon didekatkan, mohon dikasih jalan untuk dia masuk ke Indonesia, dan alhamdulillah dia bisa masuk ke Indonesia. Dan ya di situ kayak jawaban dari Allah insya Allah. Dan aku sholat juga. Jangan lupa kalau kalian mau ya, karena LDR ya, LDR beda negara kayak gitu, kita bisa aja ditipu, kita bisa aja dia nipu kita, dia bisa aja dia ngasih yang bagus-bagusnya di telepon, pas sudah ketemu, pas sudah nikah, nauzubillah min zalik gitu. Jadi jangan lupa terus berusaha, berdoa juga, minta yang terbaik di atas. Jadi sebelum aku ketemu dia, aku udah sholat tahajud juga gitu, minta yang terbaik, dia juga minta yang terbaik, keluarga yang minta yang terbaik. Alhamdulillah kami dipertemukan gitu. Terus nikah dengan WNA tapi border tutup, kok bisa? Ya bisa, karena kemarin gimana lah caranya biar dia bisa masuk ke Indonesia, karena keluarga aku udah mempertanyakan, keluarga dia juga udah nanya. Jadi kami sama-sama berjuang gimana caranya bisa masuk ke Indonesia, dan kami memutuskan untuk pakai visa B211A kayak gitu. Kenapa nggak nikah negara di Indonesia? Nah, jadi aku jelasin dulu ke kalian. Pertama, aku nggak nikah negara di Indonesia, aku menikah negara di Turki. Kenapa aku nggak menikah negara di Indonesia? Saat dia datang ke Indonesia, kenapa nggak sekalian nikah legal aja? Pertama, aku udah ngurus semua dokumen yang dibutuhkan di Indonesia, seperti N1 sampai N5. Terus dokumen dari kelurahan, dari RT, RW, terus dari kedutaan di Turki juga. Kita udah sama-sama ngurus, udah sama-sama niat untuk menikah di Indonesia tentunya. Tapi kalau aku nggak bisa, kita udah minta dikeringanin biar bisa nikah di Indo, tapi kalau aku nggak bisa. Karena, dan kalau misalnya kata kawan aku, kalau misalnya kamu nikah sama WNI, saya bisa bantu untuk 5 hari dokumen selesai. Tapi karena kamu nikah sama WNA, saya nggak bisa bantu karena pengurusannya berbeda. Setidaknya 1 bulan sebelum kamu ngurus itu berkas udah masuk ke KUA. Jadinya aku nggak menikah di Indonesia, kan Kadir di Indonesia itu cuman 2 minggu, karena kan aku takut Kadirnya kenapa-napa, nauzubillah, kalau misalnya dia ada insiden atau dia COVID dengan akunya, takut gitu kan, apalagi dia WNA gitu. Jadi aku cerita ke bapak aku minta pengertiannya dari bapak aku dan keluarga aku, dan alhamdulillah keluarga aku bilang ya udah, nikah agama aja di sini, akad aja di sini, biarin saya yang mengakadkan kamu menikah, mengantarkan kamu menikah dengan lelaki pilihanmu, kata bapakku. Terus kami udah sah jadi suami istri. Terus seminggu kemudian seminggu kemudian dari akad, aku langsung ke Turki. Sampai Turki kita mengurus berkas-berkas untuk menikah di Turki. Nah, pengurusan berkas-berkas di Turki juga susahnya pas sudah sampai di kedutaan Indonesia. Jadi ada dokumen aku yang ketinggalan di Indonesia. Itu ngebuat kedutaan Indonesia nggak bisa mengeluarkan rekomendasi menikah di Turki. Nah, jadi aku nelpon saudara aku yang di Indonesia yang ngurus, yang bisa ngurus. Aku telepon dia, aku minta tolong untuk diurus dokumen aku yang ketinggalan. Terus aku kirim dokumen aku itu lewat kargo. Seminggu lagi aku menunggu kargo.
Nah udah seminggu kargo datang, barulah aku langsung ke KUA yang di Turki. KUA di Turki udah ngurus berkas, terus dikeluarin sama mereka tanggalnya, terus kami menikah negara di Turki, alhamdulillah. Nanti kalau kalian mau tanya gimana pengurusan menikah di Indo atau menikah di Indonesia atau menikah di Turki, nanti aku bikin di lain video ya. Kalau di sini kelamaan karena ini masih banyak yang bertanya. Jadi terus karantina dulu nggak? Iya, waktu itu dia karantina di Jakarta 5 hari, baru dia terbang ke Lampung. Perbedaan umur, ya. Aku sama Kadir beda umurnya 1 tahun. Aku sekarang di tahun ini aku 27 tahun. Nah si Kadir tahun ini dia 28 tahun. Jadi kami cuma beda 1 tahun aja. Dokumen nikah itu sama seperti dokumen nikah di Indonesia, itu sama seperti dokumen kalau kalian nikah sama orang Indonesia. Yang pertama itu ngurus N1 N5. Yang pertama kalian ke RT atau RW, aku lupa. Itu minta surat rekomendasi nikah. Nanti dari situ kalian langsung ke kelurahan minta N1 sampai N5. Atau kalian ke KUA dulu tanya apa aja ininya persyaratannya, nanti KUA ngasih persyaratannya, nanti kalian ikutin aja di situ karena karena setiap KUA itu beda-beda persyaratan menikahnya gitu ya. Nanti perbedaan menikah sama WNA itu pertama, kalau di Turki, kalau kalian menikah sama WNA Turki itu cuman butuh CNA itu rekomendasi menikah dari kedutaan Turki. Jadi dari Jakarta, itu kedutaan Turki ada di Jakarta Selatan. Jadi dari Jakarta kalian pasang kalian karantina, itu langsung aja ke Jakarta Selatan buat minta rekomendasi. Nggak perlu appointment, nggak perlu janji dulu, langsung aja datang, nanti langsung dikasih sama si petugasnya. Karena di Turki itu sistemnya udah online, jadi cuma nunjukin aja kimliknya atau KTP dari pasangan kalian, nanti udah ada semua di situ gitu ya. Terus sama berkas-berkasnya itu kayak kalau di Indonesia itu KTP-nya, akte kelahiran, sama KK. 3 itu diterjemahin ke bahasa Indonesia. Nah, kemarin tuh aku terjemahin sendiri. Tapi kalian tanya dulu tuh ke KUA-nya persyaratannya apa aja gitu ya. Tapi garis besarnya itu pasti minta CNI, rekomendasi menikah kayak gitu. Karena negara kita nggak mau dong ngasih kita warga negaranya ke warga negara orang lain dengan tidak ada data kayak gitu, tidak ada data sama sekali. Mayoritas cowok Turki itu posesif atau enggak? Kalau itu aku nggak tahu, cuman kalau si suami aku sendiri dia posesif iya, tapi posesifnya tidak buta gitu, tidak pakai logika gitu. Jadi semua orang harus, pokoknya kalau misalnya kamu deket sama laki-laki aku marah gitu enggak, cuma dilihat dulu laki-lakinya yang mana dulu nih gitu. Kayak akunya juga nggak mau gitu ngobrol-ngobrol sama cowok lain. Kalau keluarganya si suami aku itu alhamdulillah laki-laki yang udah remaja, mereka nggak mau tuh ngobrol sama aku. Mereka membatasi sama aku. Itu tergantung dari lelaki masing-masing ya. Di Indonesia juga banyak kok yang protektif gitu kan. Terus gimana ke Turki selama pandemi? Gimana ke Turki selama pandemi? Pertama aku kemarin ngurus swab. Aku pakai swab PCR kemarin. Itu aku swab PCR yang 12 jam. Itu 1.200.000 kalau nggak salah. Yang 12 jam aku PCR jam 1 malam dikirimin print outnya kalau negatif. Terus aku print semua tuh kayak PCR, tiket PP, terus sama paspor. Udah, habis itu aku ke bandara, udah deh selesai. Jadi perbedaannya cuman tes PCR aja gitu.
Ya, aku orang Bandar Lampung. Aku tinggal di Sukarame sama mbak aku. Rumah asli aku di Bandar Jaya. Rumah orang tua aku di Bandar Jaya. Kok bisa kenalan sama bule dan yakin nikah sama bule? Yang pertama, aku udah cerita juga di video aku yang ini, kalian cek ya. Pokoknya kalau kalian mau tahu kenapa aku mau menikah sama dia, cek di sini ya. Oke, nah, aku jawab semua. Alhamdulillah. Kalau masih ada yang mau ditanyain, tolong di komen di bawah ya, di kolom komentar. Nanti insya Allah aku jawab. Kalau misalnya panjang penjelasannya, nanti aku bikinin videonya lagi. Jangan lupa terus ditonton video aku, dukung terus aku, karena kalian yang bikin aku lebih semangat nge-YouTube-nya. Tolong didukung terus ya. Terus ajak teman-teman kalian, ajak keluarga kalian buat nonton video aku. Oke? Dadah, assalamualaikum.